Selamat malam ya, karena saya review ini malam. Ini bohlam P470, kodenya keluaran dari Pro 7, Pro 7 ya. Di sini tertulis 40 watt, 13.400 lumen, 5.700 Kelvin. Bahasa ininya saya nggak ngerti, bahasa Jepang atau bahasa Korea atau bahasa Cina nggak jelas. Sepertinya sih bahasa Jepang ya, cuma saya nggak tahu artinya apa. 40 watt, 13 ini lumen saya juga nggak bisa ngeceknya, tapi watt saya bisa ngecek. Kalau Kelvin ya kita lihat sedikit-sedikit ya, putih ke kuning atau putih pure ya. P470 double layer Cooper teknologi. Jadi saya mau mereview bohlam P470 ini adalah tipe H1 ya. Tipe H1, jadi ini ada kartu garansinya ya. Jadi kalau Anda beli barang ini ada garansi 1 tahun. Kalau berminat Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Jujur terus terang ini termasuk bohlam yang high class premium ya, harganya pun premium. Nanti akan saya cek harganya berapa. Kalau Anda minat boleh WhatsApp saya atau beli melalui Bukalapak ya. Saya ada pasang juga nanti deskripsinya di bawah melalui Bukalapak. Ya, jadi kita lihat dulu bohlamnya tipe H1. Kali ini kita mau mereview H1 ya. Chipnya seperti itu. PCB-nya Cooper. H1 ciri-cirinya adalah seperti ini dudukannya ya, ada knocknya 2. Ada knocknya 2 nih, pentilnya ada ya, lengkap. Ini sih jujur terus terang ukurannya mini ya. Memang H1 itu mini, bohlamnya mini. Kenapa harus mini? Kalau nggak bisa masuk bro. Tipe-tipe bohlam H1 itu ya lubang-lubangnya rapet bro. Ya, H1. Sini ada kodenya P740 516, ini mungkin nomor serinya ya. Nomor serinya. Drivernya di bodi lampunya sih tidak ada tulisan Pro 7, biasanya ada embossnya Pro 7, tapi di balasnya ada ya Pro 7. Jadi kalau Anda beli sama saya ya original lah barangnya ya, Pro 7. Saya review sekalian ngetes, sekalian saya jual. Jadi kalau Anda berminat boleh hubungi saya. Ciri khasnya H1 bohlamnya soketnya seperti itu ya. Kita akan coba tes nyala apakah sesuai dengan yang dibilang adalah 40 watt ya. Tapi kalau tidak sampai 40 watt ya wajar lah, namanya barang ya dibikin. Tapi ya jangan terlalu jauh-jauh juga ya. Sebentar saya nyalakan, saya capit dulu nih soketnya ya. Kita akan coba tes nyala. Power supply on. Wattnya real ternyata 34, jadi 40 watt 34, jadi 10% ya. Enggak apa 10%, isinya 10% bohong atau 10% nggak sampai ya, 33,9 34. Seperti biasa kita akan cek looknya. Di depan ada lux meter, posisi bohlam di sini. Wah 3000 ya, 2900 ya luxnya kira-kira ya, 2900 luxnya, 2933 watt ya. Kita akan review bohlam ini bukan hanya watt dan luxnya, tapi kita akan pasang di proyektor MH1 atau di proyektor H1 dan di reflektor H1 ya. Pokoknya kita akan pasang kita sorotkan bagus atau tidak sinarnya, karena yang jual H1 ini jarang. Kenapa? Karena kalau kebanyakan bohlam-bohlam gendut nggak bisa masuk. Nah makanya kenapa saya mau mereview bohlam H1 ini supaya Anda paham dan Anda beli gitu ya dengan saya. Oke, saya siapin dulu reflektornya. Saya ada satu reflektor Honda ya H1, tapi ini reflektornya buat high beam ya, bukan buat low beam. Jadi buat high beam. Spot ini adalah reflektor Honda seperti Honda Odyssey atau Honda Jazz
yang sudah memakai proyektor, tapi yang 2 ya, bukan yang terbaru. Kalau terbaru kan reflektor, dia pakai LED reflektor, tapi yang pakai proyektor LED high beamnya seperti ini. Tapi ini adalah punya Honda Odyssey. Honda Odyssey Absolute saya punya reflektornya H1. Nah, kita akan coba ya pasang di sini. Nah, kebetulan ini adalah tipenya bisa di adjust ya, bisa diputar. Berarti ininya bisa dicopot. Nah, kita pasang dulu ininya ke sini. Ya, kita harus pasin dia punya knock nih. Bisa nggak kita pasin ke knocknya, atau memang harus dipapas knocknya? Karena jujur terus terang LED H1 itu susah ya, saya sendiri nggak bisa menemukan LED H1 yang mantap. Nah, ini sendiri pun susah nih. Oh, bisa nih, bisa, tapi dia terlalu ke bawah ya. Oke, sudah dapat dudukan yang bagus, kita klipkan dulu bro. Posisinya sudah bagus, kita klipkan dulu. Oh, belum bagus nih. Sudah, klipin dulu. Oke, kunci ya. Sudah. Center di tengah bro, setengah. Kalau nggak tengah nggak fokus. Pasang ya, jadi nah seperti ini. Bentuknya mungil memang ya, karena di belakangnya kan ada tutup karet atau apa segala macam gitu ya. Jadi memang harus mungil kipasnya. Kalau nggak mungil nggak bisa masuk. Kita akan tes nyala ya, kita nyalakan ya. Hondanya tulisannya di atas tuh Honda. Wah, sinarnya seperti itu ya, mantap, seperti HB3 yang saya review tadi siang ya. Mantap nih, berarti seperti itu ya. Kelihatan nggak tuh, nyorot ya, spot ya. Tapi memang ya sinarnya oke lah, watt so ya. Spot 34 watt ya. Jadi ini H1 saya rekomen untuk Anda yang mau modif LED pakai H1. Kalau nggak salah mobil Wuling ya, Wuling Convero proyektor tuh pakai H1 kalau nggak salah ya. H1 apa H7 ya, saya lupa. Oh, H7. Yang H1 itu Honda Stream. Sebagai low beamnya mobil apa lagi ya, BMW tua kayaknya H1. Honda CR-V proyektor H1. Apalagi ya, Anda tahu sendiri lah. Anda mau beli LED ini, Anda cek di manual booknya atau Anda browsing sendiri. H1, yang penting saya jual nih H1 nya ya, tipe 740 Pro 7. Harganya memang agak tinggi ya, harganya memang ini bermain di premium LED lah ya, bukan LED yang abal-abal. Ada garansi 1 tahun, rusak tuker baru. Anda tinggal isi kartu garansinya setelah beli, Anda tinggal komplain sendiri ke itunya, ditukar baru ya. Bentuknya sih oke, sudah saya review. PCB-nya Cooper, betul, cuman belum ada heat pipe ya. Kita ulang, spot ya. Tuh. Ya. Tipenya sorotan samping nih bro, nggak bisa atas bawah, samping pasti. Kenapa? Karena lobang bolamnya pasti samping kiri kanan. Tapi kalau lobang bolamnya bisa diputar, kita bisa putar, karena lobang bolam dari reflektornya ya kiri kanan begitu. Jadi tipe sorotan LED-nya samping kiri kanan ya. Jadi ini tipe H1. Nah, ini di reflektor. Kita akan coba di proyektor MH1 ya. Kita coba dulu deh di proyektor yang ekonomis ya, proyektor G1 lah kodenya.
2 in ya, kecil ya. Nah, setelah kita pasang konektornya, nah kalau ini bisa di-adjust nih, bisa sorotan kiri kanan atau atas bawah, bisa nih ya. Kita akan coba nyalain deh ya. Kita akan coba nyalain di proyektor, nanti kita juga dicoba di proyektor Legend ya, MH1. Kita akan coba hasilnya bagaimana ya. Kita akan pasang nih LED-nya nih. Nah, kalau ini jujur terus terang bisa diputer 360 derajat ya, mau sorotan samping kiri kanan bisa nih ya. Kita tinggal tekan aja. Kita tinggal tekan. Anda mau putar ke sini, putar kemana, atas bawah bisa, tapi kita akan coba dulu ini di sorotan kiri kanan ya. Kita akan coba di sorotan kiri kanan ya. Kita akan nyalakan. Wah, cakep bro. Ini jujur hasilnya hampir sama seperti Anda pakai HID, cuman ada bagian blank spotnya nih tuh di sini nih. Kalau HID tidak ada. Nah, makanya kalau proyektor dikasih LED ya, pasti ada nih. Ini sesuai dengan tiangnya. Jadi kalau kita putar, dia akan putar nih. Saya tidak ada tripod, jadi jangan berkomentar. Memang saya harus beli, tapi saya nggak tahu mesti beli yang seperti bagaimana. Nah, ini diputar nih. Nah, dia pindah tuh ke kanan tuh. Tuh, pindah ke kanan. Tuh, blank spotnya. Ya, kalau soal output sih oke lah. Ya, kita putar lagi nih ke kiri nih. Putar. Kalau kita mau diarahkan jam 6 nih, dia di bawah. Bisa nih tuh di tengah nih sekarang nih. Ya, ini di tengah tuh. Ininya nih. Nanti ini di jalan ini nih ada satu gang kosong gitu ya. Jadi LED itu kelemahannya kalau dipakai di proyektor seperti itu. Dia tuh di tengahnya tuh udah kosong. Ya, tuh. Ini sih proyektor 2 inci sih imut-imut, boleh dibilang terang lumayan ya. Harganya pun murah. Anda mau beli proyektornya ini boleh sama saya satu paket dengan HID. Jadi kalau ada yang bertanya dengan proyektornya boleh. Cuman ini tuh lihat outputnya tuh malam. Ya, lumayan. Ya, memang kualitasnya sebanding dengan harganya lah. Anda beli harga 300.000 udah lengkap dengan HID, 300 ribuan ya, jangan bilang 300.000. 300.000 udah lengkap dengan HID, udah seterang ini mah udah ajib ya. Sebentar nih, saya matikan lampunya. Tuh. Lumayan loh ini. Tuh, ya. Masa kagak terang nih LED beginian apa HID proyektor tuh. Tuh. Ya. Cuma memang di tengahnya itu ada coakan tuh segitiga tuh ya kalau dipakai di proyektor. Ya. Ini kalau saya sorotin di jalan, ajib gitu ya. Ini proyektornya juga bukan proyektor abal-abal, jadi untuk yang udah beli ya bersyukur saya jual murah itu ya, diobral karena stok lama bro, dan harga corona lah, kita saling membantu ya. Tuh, cuman ada segitiganya ini loh, karena batang LED-nya itu. Nah, kalau kita mainkan, kita putar ya dia putar, kalau di tengah ya di tengah, kalau di kiri gitu ya. Cukup oke, pakai proyektor abal-abal pun harga murah ya. Kecil bro, masalahnya ini kecil, ini Anda bisa buat di headlamp enak. Di Lexi nih masuk nih ya, mau taruh di tengahnya bisa, di pinggirnya bisa untuk Lexi ya. Untuk Mio juga sekalian saya promosiin ya, boleh ya bro, saya review bolamnya sekalian saya promosikan proyektornya, jadi sambil nyelam minum air ya. Sebentar saya nyalakan lampu. Nah, kita akan coba pakai MH1 ya. Pakai MH1. Jadi ini pakai G1. Kita coba pakai MH1. Depan saya sudah ada nih MH1 ya, proyektor Legend. Ini proyektor tadi dinyalain pakai bolam itu, proyektornya juga panas gitu ya. Jadi ada orang bilang pakai LED tidak panas, proyektornya aman bolnya. Sama bro, panas.
Yang namanya ada energi, perubahan energi dari listrik ke cahaya, dari apa ke cahaya, terserah mau halogen, mau LED, mau HID, panas. LED pun panas. Siapa yang bilang LED nggak panas? Cuman panasnya LED itu lebih banyak di bodinya dia, makanya tadi nempel di sini. Jadi ya ini badannya sebagai heatsink juga ya. Jadi yang namanya ada perubahan energi itu panas, ada menghasilkan panas, menghasilkan kalor. Anda belajar lagi fisika SMP kalau nggak salah ya. Jadi ada perubahan energi, disitulah menghasilkan kalor sebagai rugi daya. Kita sebetulnya nggak mau panas ya, tapi namanya ada perubahan energi, disitulah timbul kalor yang merugikan. Tapi bisa juga kalor menguntungkan ya, contohnya di mesin harus 80 derajat baru bisa bekerja optimal ya. Apa tuh satu apa stereo apa tuh namanya, lupa saya. Stereo, bukan stereofoam, bukan apa, stereo itulah. Satu bensin 14, apa perbandingannya tuh lambda 14,7 atau apa tuh lah ya. Itu kalor menguntungkan, tapi kalau di kita banyak kan kalor merugikan ya. Ternyata di proyektor MA1 ini tidak bisa dipasang bro, kecuali Anda harus modif ya. Gimana cara modifnya? Karena dia nggak bisa masuk bro, lubangnya terlalu sempit. Ini bukan lubang janda tapi lubang perawan ya. Jadi Anda harus modif dia punya lubang. Kelihatan nggak nih? Lubang ini Anda harus dibor. Kalau nggak dibor nggak bisa. Tapi tadi saya udah cek dudukan ini sih bisa. Pasang kawat ini juga bisa ya. Jadi pasang ini sudah bisa. Tapi yang jadi masalah adalah si LED-nya sendiri tidak bisa masuk bro ke lubang ini. Lubangnya terlalu sempit, mesti dibor dulu gitu ya. Tuh, mentok. Karena ini untuk demo, jadi saya tidak mau ngebor juga, sayang. Ini juga LED juga boleh dipinjamkan ya, review. Jadi saya juga nggak berani banyak ini itu. Tapi kalau Anda mau beli, saya jamin bolamnya baru gitu ya. Saya jamin baru, garansi full. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kadang-kadang ada orang yang beli sama saya bertanya berbelit-belit, bos bolamnya baru gak, bolamnya baru gak. 100% yang saya jual adalah barang baru ya. Jadi ini tidak bisa masuk kecuali Anda harus diubah ya. Harus dibor sedikit proyektornya, tapi saya nggak berniat untuk ngebor. Tapi tadi saya sudah demokan di proyektor lain, hasilnya oke ya. Jadi sama saja saya bilang oke, cuman ya itu suka ada garis blank spotnya kalau pakai LED, makanya lebih cocok. Kadang-kadang ada yang lebih cocok ke HID gitu ya, ada yang ya mau maksa LED ya boleh dah, terserah gitu ya. Jadi ini Pro 7 ya 740 sudah saya review selesai. Jadi di reflektor oke, di proyektor juga oke outputnya ya. Warnanya putih, di sini mengklaim 5700 Kelvin. 40 watt tidak terbukti, terbuktinya 34 watt realnya, jadi rugi daya kira-kira 10%. 13.400 lumen saya nggak bisa membuktikan, tapi terbaca di alat ukur saya, standarisasi saya 2900 lux ya. Jika Anda mau beli silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Barang yang saya jual adalah baru, berapapun jumlahnya Anda mau saya siap untuk ngirim ya. Harganya berapa saya cek dulu ya, lupa saya. Kalau yang tadi saya review itu adalah harganya 1.880.000. Ada 1 tahun garansi, rusak tukar baru. 1.880.000. Memang harganya tinggi tapi hasilnya memuaskan ya. Saya juga lagi mengajukan untuk minta barang yang harganya lebih murah untuk saya review ya. Ini jujur terus terang distributornya teman saya, jadi kalau Anda berminat bisa beli melalui saya. Saya juga sedang request yang harganya ekonomis untuk saya coba ya, saya review, saya juga jual ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Tapi memang ini build quality-nya superb ya, bukan yang LED abal-abal. Jadi sesuai dengan harga dan kualitas. Beda dengan yang LED harga murah yang Anda beli di AliExpress seperti itu ya. AliExpress memang murah, di Lazada memang murah, yang melalui online shop luar di Shopee juga
Tapi Anda boleh bandingkan kualitasnya dengan ini ya. Dan ini ada garansi 1 tahun. Anda beli di channel luar seperti itu, Anda tidak bisa dapat garansi ya. Garansi tidak ada, rusak ya Anda buang. Kalau ini Anda rusak, tukar baru. Terima kasih.